بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sekarang memaafkan orang. Apa sih istimewanya memaafkan orang? Istimewanya memaafkan orang di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda bagaimana? Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Allah tidak menambah bagi seorang hamba dengan pemaafannya kecuali apa? Kemuliaan. Itulah istimewanya memaafkan. Dalam urusan dunia, kalau kita bermasalah sama orang, kita benar atau merasa benar. Karena semua orang rata-rata kalau bermasalah sama orang lain, dia menganggap orang lain salah. Iya kan? Sampai pun sudah jelas-jelas dia salah. Rata-rata orang gengsi minta maaf duluan. Padahal urusannya dunia. Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis ini, pemaafan itu hanya menambah kemuliaan. Tidak peduli kita merasa salah atau merasa benar. Minta maaf duluan, menegur duluan, mengucapkan salam duluan, itu yang paling baik. Ketika dua orang saling bermusuhan, ya dalam urusan dunia tidak dihalalkan kan. Orang bermusuhan itu sampai 3 hari berturut-turut tidak saling bertegur sapa. Iya kan? Kata Rasulullah SAW, La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot, menghajar, memboikot, yakni tidak menegur saudaranya lebih dari 3 malam, 3 hari. Keduanya bertemu, ini berpaling, tidak saling bertegur, saling membelakang. Apa kata Rasulullah SAW itu? Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang mulai mengucapkan salam. Apa istimewanya dia mulai mengucapkan salam? Dia berhasil menundukkan hawa nafsunya. Dia berhasil mengamalkan sifat mulia tadi. Tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemaafan kecuali kemuliaan. Jadi antum perhatikan, ketakwaan itu bukan hanya sekedar mengamalkan kebaikan atau meninggalkan keburukan. Kenapa? Kadang-kadang orang mengamalkan kebaikan itu ada kepentingan yang dia rasa bisa tersalurkan di situ. Contoh sederhana saja, kita mintai tolong oleh seorang teman. Kita bantu apa tidak? Bantu gak? Bantu. Ada gak keutamanya orang yang menolong seorang muslim, meringankan urusan-urusannya, membantu misalnya pindah rumah, membantu pekerjaannya? Ada keutamanya apa tidak? Keutamanya besar. Tapi coba lihat kenyataan, apakah setiap orang yang minta tolong kita bantu? Kalau orang yang pernah punya masalah pribadi sama kita, kira-kira kita bantu apa tidak? Susah kan? Kita milih-milih. Kalau teman kita yang suka memberi hadiah, suka ngajak makan, suka traktir, kira-kira kita bantu apa tidak? Belum dimintai tolong kita sudah menawarkan pertolongan, iya kan? Karena teman kita selalu melakukan hal-hal apa? Yang diinginkan oleh jiwa kita. Tapi coba dia punya masalah pribadi. Padahal masalah pribadinya belum tentu dia yang salah. Dia pernah menyinggung perasaan kita. Dia pernah menyakiti kita. Ingat, bukan urusan agama, urusan dunia. Sangat susah kita akan membantu dia. Coba antum perhatikan di surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketakwaan di antara bentuk bentuknya yang paling utama, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap satu kaum menyeret kamu untuk berlaku tidak adil. Bersikap adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Adil ini susah. Kita sekarang menyikapi orang itu sesuai dengan keinginan. Sampai dalam pertemanan pun rata-rata kita berteman ya hanya karena tabiat. Iya kan? Kalau kita sama-sama perantau, sedang kuliah misalnya di Malang, nanti kita hanya akan dekat dengan orang yang satu daerah. Iya kan? Sama-sama punya hobi suka naik sepeda. Sama-sama orangnya cerewet. Sama-sama pendiam, dekat. Tabiat. Dia dekat. Jarang yang kita jadikan pertemanan kita itu karena orangnya rajin ibadah, orangnya suka menasihati kita. Ini tabiat manusia, bersikap adil. Ya, apalagi kayak tadi membantu. Allah berfirman di ayat tadi, janganlah kebencianmu terhadap satu kaum dalam urusan dunia menyeret kamu untuk berlaku tidak adil. Bersikap adillah karena itu lebih dekat dengan takwa. Bagaimana adil? Coba antum perhatikan. Lihatlah di sini bedanya ketakwaan yang diamalkan dengan menundukkan hawa nafsu dan dengan memperturutkan hawa nafsu.
Lihat, definisi adil, Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ar-Risalah Tabukiyah menukil pernyataan seorang ulama terdahulu yang mengatakan, definisi orang yang adil itu apa? Kata beliau, kata ulama ini, al-adlu huwa alladhi idza ghadhiba lam yudkhilhu ghadabuhu fi batil. Orang yang adil itu adalah orang yang ketika dia sedang marah, kemarahannya tidak menjerumuskan dia dalam kesalahan. Wa idza radiya, dan kalau dia sedang senang, lam yukhrijuhu ridahu anil haq. Sikap senangnya tidak mengeluarkan dia dari kebenaran. Jadi dia bisa menjaga perasaannya, tidak dipengaruhi dengan marah atau senang. Kita kalau lagi senang dengan seseorang, gampang kita maafkan kesalahannya. Bahkan kita berusaha mencari-cari sebab untuk membenarkannya. Tapi coba kalau kita sedang marah dengan seseorang, apa yang terjadi? Belum bicara, salah kamu. Semua sikapnya salah. Iya kan? Kenapa? Manusia tidak adil bersikap dengan hawa nafsu. Jadi kita perhatikan di sini, hal-hal yang berhubungan dengan hawa nafsu itu bisa menjadi sebab yang merusak amal. Kadang-kadang orang beramal kelihatannya baik, tapi ketika Allah uji dia dengan amal-amal yang di situ dituntut menundukkan hawa nafsu, kelihatan aslinya orang tersebut. Kelihatan belangnya.